Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada, saya Anwar Said SPD SD, Kepala SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara, yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro, RT 5 RW 2, Desa Ruhirayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan nomor pokok sekolah nasional 30402509. Praktik baik perencanaan berbasis data yang saya lakukan kali ini berjudul Optimalisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Pengembangan Satuan Pendidikan. Pemberian dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu sekolah dalam membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan. Tanpa terkecuali, sekolah kami SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara turut menjadi penerima dana BOS tersebut setiap tahunnya, baik berupa dana BOSDA yang bersumber dari APBD maupun dana BUSP yang bersumber dari APBN. Terlebih lagi, saat ini sekolah kami merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 3 di wilayah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan berhak mendapatkan dana BOS kinerja tahun berjalan. Untuk tahun 2024 ini, jumlah peserta didik yang terdata di sekolah kami adalah sebanyak 96 orang. Sehingga dana BOS yang kami terima, pertama dana BUSP sebesar Rp96.960.000. Kemudian dana BOSDA sebesar Rp46 juta. Sedangkan dana BOS kinerja sebesar Rp45 juta. Sehingga dalam hal ini penting bagi satuan pendidikan agar dapat memahami dan mengikuti perubahan juknis BOS setiap tahunnya dengan cermat. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah berangkat dari hasil analisis rapor pendidikan tahun 2024. Ditemukan bahwa indikator kualitas pembelajaran berada pada kategori sedang dengan capaian turun 1,93 dari capaian tahun 2023. Yang semula 64,74 kini turun menjadi 62,81. Nilai rata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar. Dari semua subindikator kualitas pembelajaran, metode pembelajaran adalah subindikator yang mengalami penurunan. Nilai capaian metode pembelajaran turun tahun ini 56,55, turun 2,76 dari tahun 2023 yaitu 59,31. Selain kualitas pembelajaran, capaian indikator kemampuan numerasi di sekolah kami juga masih tergolong kategori kurang. Capaian kemampuan numerasi tergolong kategori kurang dikarenakan hanya 31,58% peserta didik yang sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya, kurang dari 40% peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Dan perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum tersebut. Berdasarkan dua indikator rapor pendidikan di atas, meski tidak terjadi penurunan secara drastis, namun bila dibiarkan terus-menerus tanpa adanya tindakan untuk membenahinya, maka kejadian serupa akan terus berulang dan tidak menutup kemungkinan penurunan yang terjadi akan sangat berdampak pada rapor pendidikan yang akan datang. Sehingga sebagai kepala sekolah yang merupakan pengguna anggaran, bersama rekan guru, komite sekolah, dan orang tua murid segera melakukan kegiatan benahi dengan menggunakan dana BOS yang kami terima. Praktek baik ini penting saya bagikan dengan harapan nantinya hasil yang diperoleh bisa menjadi salah satu referensi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikannya melalui optimalisasi dana BOS. Beberapa identifikasi tantangan yang terjadi dalam optimalisasi penggunaan dana BOS dalam pengembangan satuan pendidikan diantaranya, pertama, pengalokasian dana berdasarkan komponen penggunaan. Sekolah kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan benahi karena semua komponen saling berkaitan. Guru sekolah kami berjumlah 8 orang, dengan rincian 5 orang ASN dan 3 orang honorer. Satu guru berstatus ASN dikarenakan kecelakaan yang menimpanya, maka yang bersangkutan mengambil cuti sakit hingga ia dinyatakan sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Sehingga untuk mengisi kekosongan guru tersebut, sekolah kami mencari guru pengganti yang dapat mengisi kelas yang ditinggalkan oleh ASN tersebut. Karena bagaimanapun hak anak untuk belajar di sekolah harus tetap dipenuhi apapun kondisi sekolah yang terjadi saat ini. Hal ini tentunya berdampak pada pengalokasian honorarium guru tersebut.
Tantangan kedua, seringkali setiap tahunnya pencairan dana BOS dari pusat maupun daerah mengalami keterlambatan. Biasanya dana baru masuk ke rekening sekolah di bulan kedua atau ketiga tahun berjalan. Sementara kebutuhan operasional sekolah mulai berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan. Berikutnya tantangan ketiga adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di sekolah kami dalam mengelola dana BOS. Dengan jumlah guru yang minim, terlebih lagi usia yang tidak lagi muda, karena sebagian besar guru sekitar 2 hingga 3 tahun lagi pensiun, serta kurangnya penguasaan digitalisasi, penggunaan aplikasi anggaran dan pelaporan, sehingga menyulitkan saya selaku kepala sekolah untuk menentukan tim pengelola dana BOS tingkat sekolah. Meskipun demikian, saya masih memiliki guru yang mampu diajak berdiskusi dan membantu saya dalam mengelola penggunaan dana BOS tersebut, termasuk dalam penggunaan aplikasi anggaran dan pelaporannya. Sehingga melalui aset sumber daya manusia yang sangat terbatas ini diharapkan mampu mendampingi guru lain yang masih muda sebagai bekal untuk mengelola dana BOS, atau dengan kata lain dapat dilakukan regenerasi. Adapun aktor yang terlibat dalam hal ini adalah seluruh warga sekolah, mulai dari saya selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab tim BOS tingkat satuan pendidikan, Bapak dan Ibu guru, komite sekolah, dan orang tua murid. Sebelum masuk pada langkah kegiatan benahi, terlebih dahulu saya melihat kembali Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 63 tahun 2023 tentang perubahan atas Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Saya melihat rincian komponen penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam penggunaannya. Selanjutnya saya membentuk tim pengelola dana BOS tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari penanggung jawab, bendahara, dan komite sekolah selaku anggota. Lakukan analisis kebutuhan sekolah secara komprehensif sebelum membuat rencana anggaran melalui rapat kerja Dewan Guru pada awal tahun anggaran. Menentukan prioritas penggunaan dana BOS berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana BOS. Menyusun rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS yang sesuai dengan juknis dana BOS. Melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam RKAS, melakukan sosialisasi penggunaan dana BOS secara berkala kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana BOS sebagai bukti pertanggungjawaban dan bahan evaluasi. Membuat laporan penggunaan dana BOS secara berkala, secara rinci, jelas, transparan, dan akuntabel serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Juga melaporkan penggunaan dana BOS secara digital melalui aplikasi Arkas dan SS1 yang telah disediakan. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk mendapatkan dukungan dalam optimalisasi dana BOS. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana BOS untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program yang telah dilaksanakan. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, saya melibatkan secara aktif untuk mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengelola dana BOS tingkat satuan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, tim BPKAD Kabupaten Bulungan, tim bagian pajak Kabupaten Bulungan, maupun webinar yang diselenggarakan langsung oleh pusat tentang regulasi, teknik pengelolaan keuangan, urusan perpajakan, dan pengembangan program pendidikan. Saya juga menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan dana BOS. Guna mendorong inovasi dan kreativitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi, melalui dana BOS saya selaku kepala sekolah memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan program-program pembelajaran yang kreatif dan menarik dengan mengalokasikan anggaran pendukung berupa makan minum, kebutuhan penyediaan alat peraga maupun alat tulis kantor, serta juga memfasilitasi penggunaan perangkat TIK dalam memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mendukung pembelajaran yang inovatif, kegiatan peningkatan kompetensi guru ini bisa dilakukan melalui optimalisasi komunitas belajar, baik komunitas belajar dalam satuan pendidikan maupun komunitas belajar antar satuan pendidikan, yaitu kelompok kerja guru gugus Ki Hajar Dewantara yang biasa dilaksanakan sebulan sekali. Dana BOS yang diberikan pemerintah akan bernilai guna jika dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mendukung kegiatan operasional satuan pendidikan.
Dalam hal ini diperlukan perencanaan yang matang, yaitu apa saja bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, bagaimana pelaksanaan kegiatannya, dan siapa saja yang terlibat. Serta tidak kalah pentingnya adalah pelaporan dana yang akuntabel dan transparan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.